yang Miss Dwi kasihi dan Miss Dwi banggakan. Apa kabarnya kalian? Miss Dwi berharap anak-anak di rumah tetap baik-baik saja. Oke anak-anak, dalam rangka memperingati Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris, Miss Dwi ingin mengajak anak-anak untuk renungan bersama. Namun sebelumnya, mari kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah memberikan hari yang indah bagi kami. Dan kami bersyukur atas setiap kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami mau merenungkan firman Allah, Tuhan akan menolong dan memberkati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss Dwi ingin menyampaikan tema Pepenkris tahun 2020, yaitu Merdeka Belajar pada Zaman Pandemi. Apa artinya merdeka belajar? Merdeka belajar artinya kita diberikan kebebasan untuk belajar secara mandiri, berinovasi, berkarya, dan berkreasi. Nah anak-anak, belajar tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa di mana saja dan kapan saja. Waktunya juga tidak terbatas oleh usia kita, karena proses belajar itu terjadi seumur hidup kita. Contohnya, kita bisa belajar memasak, belajar menggambar, belajar memainkan alat musik, belajar untuk hidup mandiri, belajar sabar, belajar mengasihi, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita pelajari. Mengapa kita perlu belajar anak-anak? Ya, belajar itu mengandung banyak sekali manfaat bagi hidup kita. Dengan belajar kita bisa mengetahui segala hal di dalam hidup ini. Juga kita bisa belajar lebih kreatif dan juga dapat melatih keterampilan kita atau bakat kita yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan. Dalam Alkitab kita juga dapat menjumpai ayat-ayat yang mendukung untuk belajar. Misalnya di dalam Titus 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan supaya kita belajar melakukan perbuatan yang baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa dengan menggunakan keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Lalu di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan supaya kita belajar untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik dan berbuat adil. Nah anak-anak, lalu apakah merdeka belajar itu artinya kita bebas melakukan apapun? Tentu saja tidak. Kita harus tetap bertanggung jawab terhadap apapun yang kita pelajari, baik itu melalui keterampilan yang kita miliki, kreativitas, dan juga ilmu yang kita punyai atau sedang kita pelajari, semuanya harus yang bertanggung jawab. Rasul Paulus pernah memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Kira-kira apa nasihatnya ya? Yuk kita mau buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Demikianlah bunyi firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini adalah tulisan atau ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi ayat ini juga berlaku dalam kehidupan kita anak-anak. Rasul Paulus mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak yang berbeda dengan dunia ini. Apa artinya berbeda dengan dunia ini? Artinya kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahat sama seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Contohnya, kita tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara kotor, marah-marah kepada orang tua, kepada teman, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, suka membantah, suka berbohong, dan hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita supaya kita merubah sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dengan apa caranya?
Ya, dengan firman Allah, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita merenungkan firman Allah, dengan kita berdoa, kita akan bisa merubah sikap kita. Mungkin sikap kita saat ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang harus kita ubah supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Nah, firman Allah itu yang akan merubah setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Miss Dwi ingin mengajak anak-anak sekali lagi membuka di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama lagi ya. Amsal 1 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi anak-anak, kita bisa belajar dengan bebas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta atau bakat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi ingat, firman Allah harus menjadi dasar yang utama dalam kita melakukan segala sesuatu, termasuk kita belajar dan berkreativitas. Hendaklah kreativitas dan talenta yang kita miliki kita gunakan untuk kebaikan bersama, untuk menolong orang lain dan tidak merugikan mereka, dan yang terlebih utama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kalian punya kemampuan, misalnya melukis, menggambar, memasak, membuat cerita, membuat novel ataupun komik, dan lain-lain, pergunakanlah itu dengan baik. Kalian ingin jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang baik. Kalian ingin jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada anak-anak, pergunakan itu dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Oke anak-anak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ingat ya, kita harus tetap semangat di dalam kita belajar dan berkreasi. Kita menggunakan akal budi yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun keadaan kita saat ini dalam masa pandemi, tapi jangan pernah putus asa karena Tuhan ingin memakai anak-anak semua untuk memuliakan Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap? Pasti sudah siap ya. Nah, itulah anak-anak yang harus kita renungkan, dan jangan lupa kita tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Baik anak-anak, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Miss Dwi ajak anak-anak semua untuk kita kembali berdoa bersama untuk firman Allah yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang mengambil tahta-Mu, mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini untuk kami menggunakan apa yang sudah Engkau percayakan melalui bakat, kemampuan, dan talenta kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menolong dan membimbing kami melalui Roh Kudus sehingga apa yang ada di dalam diri kami dapat bermanfaat bagi orang lain. Kami juga mau terus belajar dan berkreasi, berkreativitas, berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati kedua orang tua kami, berkati Bapak Ibu guru kami, berkati juga Tuhan bangsa kami, negara Indonesia, supaya Engkau memulihkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keren itu sekolahku. Shalom.